Sekarang saya akan perkenalkan narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Saya akan perkenalkan sepintas, tapi saya pikir ini kawan kita ini sudah cukup terkenal, jadi beberapa dari kita sudah jauh lebih mengenal beliau daripada saya. Pak Dik, namanya Pak Rafael Dik Sugiharto. Nah, saya sebenarnya kenal Pak Rafael ini, saya dulu pernah sekantor dengan, saya dulu manggilnya Dik ini awal tahun 90-an ya, Dik ya. Jadi tahun 90-an kita pernah sekantor ini. Mungkin selama 4-5 tahun, tapi itu udah awal tahun 90 kan, udah lama sekali. Nah, yang saya tahu Pak Dik ini itu salah satu bagian dari tim komisi KKS di KAJ dan juga pengajar di MOKA. Selain tentu saja dia punya pekerjaan yang lain sebagai konsultan. Tapi yang saya lebih kenal sebenarnya Pak Dik ini sebagai dia sebagai pelari maraton gitu loh. Jadi dia luar biasa, finisher di berbagai macam ini lomba lari maraton. Hebat ya, Mas hebat kan, luar biasa gitu kan. Sementara kalau saya lari itu ya nggak bisa, Dik, saya nanti mesti diajarin nih kayaknya gimana supaya sampai bisa lari. Luar negeri lagi ya? Iya, sebut aja maraton yang kelasnya dunia yang belum diikutin Pak Dik nih. Semuanya udah, saya pernah lihat dia di Boston, di London kayaknya pernah juga, di Hong Kong berapa kali, di Thailand dan segala macam. Nah, luar biasa. Ini figur yang unik. Sementara itu urusan duniawinya luar biasa, urusan surgawinya lebih luar biasa lagi. Saya akan memperkenalkan cukup sekian karena saya pikir mungkin nanti akan dielaborate lagi kenapa sih sampai segitunya keseimbangan antara duniawi dan rohaninya itu luar biasa loh. Salut saya. Selanjutnya mungkin sebelum Pak Dik menyampaikan materinya, Sil, ada lagu yang akan kita ada lagu pengantar yang akan kita dengarkan sebelum masuk ke acara topiknya. Silakan Mbak Agnes, disetelkan dulu lagunya. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan
menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku, keluargaku adalah sorgaku. Oke, silahkan Pak Dik-Dik untuk memulai refleksinya. Ya, makasih Mas Natalis. Saya share slide dulu. Baik, selamat malam, frater, bruder, suster, sahabat-sahabat semua, keluarga Katolik yang saya kasihi. Salam damai sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Topik pada malam hari ini yang coba saya bagikan buat kita semuanya sebagai bahan refleksi kita, judulnya adalah jadi ayah Katolik itu apa susah atau mudah? Mungkin yang menjadi bahan memang termasuk rada jarang dibahas. Kalau kita perhatikan di dunia sebetulnya memang peran ayah ataupun fatherhood itu memang semakin berkurang ya, dikarenakan mungkin juga kesibukan para ayah dalam bekerja, mencari nafkah, dan itu memang penting dan juga sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Namun juga sebetulnya ada peran-peran lainnya. Nah, tahun ini kita memperingati 150 tahun Santo Yusuf sebagai pelindung gereja semesta, yaitu juga sebagai pelindung gereja kecil kita, yaitu keluarga. Nanti kita akan belajar bagaimana sebetulnya menjadi seorang ayah Katolik. Kita belajar memang kita mengambil dari ciri Yesus. Namun kita percaya bahwa Yesus pun selama masa kecil pasti diajarkan oleh ayah duniawinya, yaitu Santo Yosef. Ada beberapa fakta sekilas lah buat kita bahwa keberadaan seorang ayah di dalam keluarga itu memang akan menghasilkan anak-anak yang lebih baik daripada katakanlah seorang anak yang kehilangan figur ayah. Oleh karena itu keberadaan kita, makanya investasi terbesar seorang ayah itu sebetulnya bukan menyekolahkan anaknya di sekolah yang mahal, tetapi investasi yang terbesar seorang ayah itu adalah berada di samping si anak tersebut. Itu adalah investasi yang diharapkan. Tapi kita terutama orang Asia ya, kita kan sebetulnya apalagi yang kita bekerja di daerah Sudirman, termasuk saya 10 tahun lah di satu kantor dulu sama Mas Natalis, itu memang Ibu Bapak tahu Sudirman itu kan tempat mungkin perputaran uang yang terbanyak, sehingga kita bisa saja menjadi ayah yang dalam tanda kutip sedemikian duniawinya. Kan misalnya ada beberapa kata-kata yang mungkin secara tidak langsung terucapkan dalam diri kita. Mungkin awalnya niatnya kita harapkan memang anak kita bisa sukses lah. Makanya dibilangin kalau kamu nggak sukses, kamu jangan pulang ke rumah ya. Nah mungkin itu kan bahasa kita. Kamu kerjain PR kamu, baru bisa setelah itu kamu bermain piano. Ataupun yang kanan bawah ini waktu umur 15 sampai 25 kita ngomong, kamu jangan pacaran dulu ya, nanti kamu akan mengganggu sekolah kamu dan hidup kamu. Lalu waktu umur 25 dan 30 dia nggak punya pacar, kita omelin, hey, kenapa kamu nggak menikah? Apa kamu gay atau something? Nah ini kan mungkin banyak sebenarnya
kegiatan apa tuh ya, perkataan-perkataan ayah yang mungkin niatnya baik, apalagi ini mah terjadi di banyak di ayah-ayah apa ya, Asia lah boleh dikatakan, yang memang banyak memberikan satu dalam tanda kutip ekspektasi, harapan bahwa anak itu sukses. Nah, saya juga sama, saya rasa saya dengan istri saya seperti ya tadi yang gambar yang diberikan oleh Mas Natalis itu, saya ada 2 putra. Saya juga apalagi di awal-awal berharap bahwa kalau bisa anak saya itu harus lebih bagus dari saya gitu. Mungkin harapan itu juga masih sekarang karena saya berasal dari Tasikmalaya, datang ke Jakarta hanya sebagai pemain bulu tangkis. Saya anak bulu tangkis, Bu. Jadi Bapak Ibu, saya temannya Susi Susanti. Jadi saya datang ke Jakarta, harapannya bisa bermain All England. Ternyata kemarin kan nggak bisa, Bapak Ibu, makanya saya nggak jadi ikut main. Akhirnya di tengah jalan, saya putusin untuk saya pergi ke sekolah dan saya bisa bekerja lah katakanlah. Nah, sebetulnya ekspektasi masa lalu kita dengan kesulitan-kesulitan, tantangan yang kita hadapin itu secara tidak langsung tuh terbentuk di dalam diri kita. Pokoknya anak saya dia harus begini, sehingga banyak tuntutan. Sampai suatu saat saya kurang lebih 2015 lah. 2015, tapi sebelumnya tuh tadi seperti Mas Natalis cerita, setiap saya ikut maraton keluar, itu saya selalu cari gereja dan saya selalu ngubek-ngubek di belakang gereja. Yaitu saya mencari satu pamflet, apa sih sebetulnya yang bisa kita bawa ke Indonesia, sesuatu yang baru tentang keluarga. Saat itu saya spesifik adalah tentang parenting. Saya cari-cari sampai akhirnya saya nemu di Chicago. Saat itu saya ikut Chicago Marathon, terus nemu ada judulnya Catholic Parents gitu. Nah, sebanyak itulah saya cari dan lain sebagainya. 2012 saya perkenalkan kepada beberapa rekan-rekan di DP, ada beberapa romo saya kirim. Tidak begitu banyak ditanggapi gitu. Sampai akhirnya 2014 saya berikan ke Romo Erwin. Setelah itu Romo Erwin ada manggil saya, wah Romo Vikjen minta kita bikin tentang sekolah orang tua. Wah, ini saya bilang ini memang, jadi Bapak Ibu emang ketika saatnya tepat dan memang waktunya sesuai dengan yang Tuhan minta. Ya, dari situ kita bangunlah bikin yang namanya itu dulu kita sebutnya kursus orang tua Katolik atau kontak, sekarang MOKA namanya, menjadi orang tua Katolik di Komisi Keluarga. Nah, itu cikal bakal bahwa kenapa hal itu saat terbetik dalam pikiran saya, karena saat saya punya anak dari kecil sampai dengan umur 10, saya sebenarnya ada muncul di dalam diri saya tidak tahu bagaimana sih saya menjadi orang tua yang sebetulnya sesuai dengan ajaran Katolik atau sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Sebenarnya sehingga kita hanya tahu bagaimana menjadi ayah yang baik dan ayah yang buruk. Nah, sehingga timbul suatu pertanyaan buat kita, kira-kira kayak apa sih kalau kita itu ingin menjadi seorang ayah di dalam suatu keluarga, dan kira-kira kita mesti mulainya dari mana, dan kira-kira kewajiban apa yang harus kita miliki menurut ajaran Kristus dan ajaran gereja. Kembali lagi ketika kita bercerita Kristus, saya sangat percaya pasti Tuhan Yesus juga dari kecil sudah diajarkan oleh Santo Yosef. Ada 3 sebenarnya tugas berdasarkan terutama peran Kristus di dunia, yaitu sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Dalam bahasa kitanya artinya tugas mengajar, tugas menguduskan, dan juga tugas sebagai gembala. Inilah 3 tugas yang harus kita miliki apabila kita berperan sebagai ayah. Saya akan jelaskan secara singkat tugas sebagai nabi atau tugas sebagai pengajar. Jadi kita tahu pada saat di perjanjian lama kita baca kitab suci bahwa ada peran seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan. Tugasnya adalah untuk mengatakan pakai garis besar kebenaran. Jadi
udah jelas bahwa kita sebagai ayah memang harus mengatakan sesuatu yang benar. Kita nggak bisa mengatakan nanti kamu siang papa jemput ya, ternyata papa nggak jemput. Nanti anaknya ketika anaknya dulu masih kecil ataupun mereka sedang ada acara di sekolah, nanti papa nonton, kita juga tidak nonton dan lain sebagainya. Nah, pesan tersebut saat itu para nabi katakan sering mengatakan bahwa ada peringatan. Apa peringatannya? Bertobatlah atau hadapi konsekuensi. Ini kan sebetulnya kita sebagai orang tua juga masih relevan untuk berkata seperti ini, untuk mendengarkan kalimat ini, ataupun kita juga mengatakan kepada anak kita bahwa anak itu supaya hidup secara disiplin atau dia bisa mendapatkan konsekuensinya. Kalau Bapak Ibu ada dari background psikologis itu pasti sudah hal yang biasa. Nah, tetapi dalam perjanjian baru, Yesus Kristus mengajarkan sesuatu yang sangat baik, yaitu tentang mengungkapkan Allah Bapa sepenuhnya kepada orang Yahudi dan kepada dunia. Jadi artinya bahwa tugas kita sebagai ayah itu dipanggil untuk mewartakan dan mengungkapkan kebenaran tentang Tuhan. Makanya kan kalau sering cerita bagaimana sih kita memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita melalui apa yang kita ajarkan. Nah, karena ketika tidak kita bisa jelaskan kepada si anak, maka si anak itu akan sulit. Misalnya, katakanlah di dekat sekolah kami, di sekolah dekat rumah ada sekolahan. Saat itu suster itu pernah bercerita menceritakan bagaimana Allah itu Maha Rahim dan Allah itu pemurah. Waktu jam istirahat, seorang anak mendekati suster itu dan berkata, Ibu, suster rasanya enggak seperti itu. Kenapa? Karena semalam papa saya mukul pantat saya. Sambil dia tunjukin ada bekas luka di pantatnya. Jadi ketika memperkenalkan Allah Bapa, seorang anak itu membandingkan apa yang diperkenalkan oleh orang-orang itu dengan ayahnya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua memang salah satu perannya adalah bagaimana kita awalnya memang mendidik kepada anak-anak. Kenapa? Karena keluarga itu adalah sebagai suatu sekolah. Karena suatu sekolah ya maka Tuhan memerintahkan keluarga agar keluarga itu bisa menjalankan hukumnya, artinya menjalankan segala peraturannya ataupun apa yang Tuhan perintahkan kepada manusia agar dilakukan juga oleh anak-anaknya. Nah, saya bacakan dari Ulangan 6 4-7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi disebutkan di sini Bapak Ibu bahwa tugas kita sebagai seorang ayah ya harus menjadi pendidik utama. Enggak menceritakan tentang hal-hal hoak atau rumors, tetapi kita memperkenalkan siapa Tuhan. Caranya gimana? Caranya itu pasti kita semua dan saya percaya Bapak Ibu juga pernah mengalami kasih karunia Tuhan. Pengalaman pribadi itu dan saya juga sama terjadi ya. Saya tadi cerita kita lama di Sudirman yang hidupnya penuh dengan katakanlah uang, kalau sekarang mah yang gambarnya merah, berarti kan kita sedang berkarir, pasti yang dicari adalah sesuatu yang berbau materi. Dan pada saat itu kita sampai saya katakanlah bekerja 10 tahun, kemudian saya bikin consulting sendiri, lanjut lagi sampai 8 tahun. Saya merasa bahwa ketika saya atau kejar materi itu makin lari. Sampai 2008 kemudian ada teman saya
mengajak saya ikut kursus evangelisasi pribadi, dari saya bisa menemukan ternyata ada dunia lain di luar dunia merger akuisisi, dunia IPO dan lain sebagainya. Ada dunia lain yang menurut saya sangat sederhana dan real, yaitu dunia di kita-kita ini nih, yang sekarang dan saat itu di paroki dan lain sebagainya. Itu membuat saya sebetulnya akhirnya mencoba untuk katakanlah kembali kepada jalan Tuhan, balik dari Mesir menuju ke tanah terjanji. Itu yang peran kita juga yang akhirnya bisa berkata atau bercerita kepada anak-anak. Walaupun tadi seperti dicontohkan di slide awal bahwa orang tua itu mau anak sukses, cuman definisi sukses saya menjadi berbeda. Saya hanya berkata kepada anak-anak, ketika kamu sukses adalah ketika kamu memang bisa yang pertama mengasihi Tuhan dan juga kamu secara sadar dan bisa mengasihi sesama manusia. Saat itu artinya anak tersebut telah sukses. Sukses bukan menurut ukuran duniawi, tapi sukses menurut ukuran Tuhan. Itu yang ada satu perubahan yang sangat drastis, sehingga menyebabkan orang itu memang memiliki tugas sebagai pendidik utama dan sekaligus juga karena keluarga itu adalah gereja kecil, maka orang tua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suatu iman dan kesalehan yang kira-kira merefleksikan rumah tangga Katolik itu seperti apa. Dan hal itu jelas di dalam Katekismus Gereja Katolik. Kalau kepala 222 ini cerita tentang keluarga, 223, 2225, 2226. Saya baca satu aja yang 2223. Orang tua adalah orang pertama yang bertanggung jawab, jelas Katekismus katakan, atas pendidikan anak-anaknya. Pada tempat pertama mereka memenuhi tanggung jawab ini, kalau mereka menciptakan satu rumah tangga di mana terdapat kemesraan, pengampunan, penghormatan timbal balik, kesetiaan dan pengabdian tanpa pamrih. Pendidikan kebajikan mulai di rumah, bukan di sekolah, bukan di sekolah minggu, bukan di bina iman anak, bukan di bina iman remaja, tapi di rumah. Di sini anak-anak harus belajar kesiagaan untuk berkorban, mengambil keputusan yang sehat dan mengendalikan diri yang merupakan prasyarat bagi kebebasan sejati. Orang tua harus mengajar anak-anak membawakan aspek-aspek jasmani dan alamiah kepada segi-segi batiniah dan rohani. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar supaya mereka memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya. Kalau mereka dapat mengakui kesalahannya kepada mereka, mereka lalu lebih mudah dapat membimbingnya dan menegurnya. Itu ketika kita mau berkata Allah Maha Rahim dan kita sebagai orang tua bisa mohon ampun kepada atau meminta maaf kepada anak kita, itu suatu langkah yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, itu yang ada boleh katakan berubah yang drastis lah dari bagaimana saya dan istri saya mendidik anak-anak. Kita memang mencoba untuk dia berada dalam karir yang benar, tetapi dengan fondasi kekristenan. Apa itu yang kita dapatkan dalam Amsal 1 ayat 7? Takut akan Allah adalah awal dari pengetahuan. Pengetahuan itulah yang harus kita ajarkan, terutama kepada anak-anak kita. Nggak tahu yang ada punya cucu di zaman yang sangat modern ini. Di zaman yang penuh tantangan, yang saya rasa tantangannya berbeda dengan zaman kita zaman dulu. Lalu pertanyaannya, kenapa ayah sebagai kepala sekolah di keluarga? Karena ayah adalah kepala rumah tangga, sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Jadi kita para ayah dipercayakan oleh Tuhan dengan otoritas yang sah dan dengan demikian memiliki tanggung jawab besar untuk menggembalakan dan mengerawat keluarga mereka sama seperti Kristus merawat dan menggembalakan gereja. Kita harus melakukannya dengan penuh sukacita karena kita sebetulnya sedang mewartakan Kristus yang bangkit ketika kita berperan sebagai ayah.
Meskipun ayah sebagai nabi mungkin bukan suatu konsep yang sulit, tapi mungkin tapi mungkin sulit untuk mengetahui bagaimana menerapkan pemahaman ini ke dalam praktek. Terutama, nah ini penting ya Bapak Ibu, jika kita tidak mencontohkan. Makanya teladan akan menjadi hal yang penting. Hal terpenting adalah anak-anak akan belajar lebih banyak dari teladan kita. Santo Yosef di kitab suci tidak berkata satu kata pun, tetapi 2000 tahun orang mengingatnya. Oleh karena itu, kita sebetulnya yang baik memang bukan meninggalkan warisan tanah, ruko, apa, tapi memang kita meninggalkan suatu warisan yang bisa diteruskan, yaitu menurut saya adalah nilai-nilai Kristiani. Itulah yang akan kita tinggalkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak bisa meneruskannya kepada anak-anaknya lagi, sehingga tradisi yang sudah kita bangun di gereja ini memang dapat diteruskan. Ada 15 gagasan, mungkin Bapak Ibu nanti bisa foto atau ini. Saya tidak akan cerita banyak, tetapi mungkin yang katakanlah yang drastik mengubah keluarga kami berdoa bersama, yaitu nomor 8. Kita sering-sering berdoa bersama, walaupun di tempat makan di luar, kita berani doa bersama, kita membuat tanda salib bersama, dan ada sesuatu bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Terus kemudian saya juga pesan yang ini adalah 13, setialah. Karena ketika kita setia, kita juga sebetulnya sedang mengajar anak kita tentang arti kesetiaan. Karena itulah yang dilakukan oleh Bunda Maria, demikian juga yang dilakukan oleh Yosef. Dan yang ketiga, cintailah mamahnya. Karena pernikahan yang rusak biasanya itu adalah asal muasalnya karena kita memang sudah berhenti mencintai mamahnya. Jadi kita juga harus bisa mencintai mamahnya, dengan begitu kita bisa mengajari anak kita bagaimana Kristus mencintai gereja dengan cara kita mengasihi istri atau pasangan kita masing-masing. Yang kedua adalah tentang tugas menguduskan atau tugas sebagai imam. Nah, di sini bercerita tentang mempersembahkan diri yang menjadi topik daripada Moka itu sendiri, yaitu menjadi orang tua Katolik, adalah bagaimana kita memberikan diri kita sendiri kepada keluarga. Itu diilhami dari pesan peran Yesus sebagai imam atau peran ayah sebagai imam. Bagaimana caranya adalah karena Kristus bisa memungkinkan adanya pengudusan, pengampunan, dan keselamatan kita melalui persembahan dirinya. Banyak sekali seorang ayah yang mau memberikan dirinya kerja sampai malam, dan si anak itu memahami, ayah kenapa ayah sampai malam nggak tidur? Oh iya nak, ayah harus bikin dulu tugas ini sehingga ayah nanti bisa sekolahkan kamu di universitas yang bagus. Itu kata-kata itu pasti akan terngiang-ngiang di kepala anak itu sampai anak itu dewasa. Berarti menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab adalah ayah yang mau memberikan dirinya bagi keluarganya. Dan kalau kita bawa di kitab suci, ya itulah yang memang ketika Adam berdosa itu adalah, dan engkau ya harus bekerja dari tanah. Harus, kalau para wanita mereka harus sakit dalam bersalin, dan kita menerima itu dan kita melakukannya, tetapi kita belajar dari apa yang Yesus lakukan ketika Yesus harus mencintai, memberikan kehidupannya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dan menguduskan kita juga. Apa yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa. Ketika kita sering berdoa, terutama para ayah, dan si anak itu kelihatan tidak melihat tapi dia perhatiin kita berdoa, sebetulnya ada suatu pesan yang baik buat anak-anak tersebut. Contohnya adalah panggilan Yohanes Paulus itu bisa menjadi Romo, kemudian sekarang jadi Santo, karena sebagian besar dia melihat papahnya berdoa lagi malam-malam. Mudah-mudahan mulai malam ini papahnya bangun jam 3, kemudian berdoa, anaknya ngelihat, dan itu just something lah kalau menurut saya. Ini memang itu bentuk daripada teladan dan menunjukkan kepada keluarga bahwa
bahwa berdoa itu adalah bagian relasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, pengorbanan, itu yang tadi donatif, self donatif tadi. Kenapa? Karena korban untuk pengudusan dan keselamatan keluarga kita. Ceritanya apa ya? Ceritanya karena ketika kita mau memberikan apa rasa tidak enak kita, mau mengorbankan sedikit dari apa yang semestinya kita lakukan demi anak-anak kita dan keluarga kita, ya maka si anak itu juga akan memberikan suatu kekuatan yang luar biasa. Ini saya alami, saya dengan istri saya sangat luar biasa. Dan yang ketiga, ini boleh dikatakan yang seringkali saya pribadi lakukan, karena begitu saya mengalami kasih Tuhan tadi siang, tadi sore, saya langsung cerita. Langsung saya ceritakan ke istri saya, langsung ceritakan kepada anak-anak saya, dan lain sebagainya. Misalnya kayak sekarang kemarin saya udah selesai tidak jadi prodiakon, kemudian sekarang karena ada yang membawa sakramen Maha Kudus, ayo kamu tolong bantu buat orang tua yang nggak bisa misa, akhirnya kita bantu. Terus gara-gara seperti itu, karena kamu sering ketemu orang tua misa, memberikan sakramen Maha Kudus, bisa ikut dapat vaksin. Ya itu kan nggak sengaja padahal. Terus kemudian kebetulan saya juga ketua RT, hari ini dikatakan jam 3 saya mestinya disuntik vaksin. Berarti saya dapat 2 vaksin. Karena dapat 2 vaksin, saya bilang, ya udah Mam, saya bilang sama istri saya, hari ini yang RT udah kamu dulu aja. Jadi istri saya sekarang udah vaksin ya karena saya jadi ketua RT. Apakah kepikir sebelumnya? Tidak pernah kepikir. Tapi saya ceritakan itu sebagai bagaimana Tuhan itu ya selalu menjaga kita dan memberikan kasih karunia kepada kita ketika memang kita berada di dalam jalannya gitu. Jadi itu yang bisa kita katakan kepada anak-anak kita. Dan peran yang terakhir adalah peran sebagai raja. Kembali lagi, begitu mendengar raja, dan ini yang paling populer ketika saya sharing di mana-mana tentang 3 peran ini, maunya semua orang jadi raja. Di dalam benak raja ini sama seperti bangsa Israel ketika bercerita tentang datangnya Mesias, adalah kepikirannya seperti Daud yang menguasai teritori yang begitu banyak, begitu besar. Demikian juga manusia ketika berpikir sebagai raja adalah bagaimana dia memiliki karir yang bagus, rumah yang bagus, baju yang bagus, bermerek, jam bermerek, sepatu bagus. Nah, apakah seperti itu raja itu? Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus, dan kira-kira apa sih yang dimaksud peran ayah sebagai raja? Apakah raja yang dunia katakanlah tawarkan? Ternyata bukan, tetapi yang Yesus katakan yaitu carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seperti apa sih yang Yesus perkenalkan? Yang Yesus perkenalkan sebagai raja adalah seorang raja yang mau melayani. Apa itu yang Yesus katakan? Lakukan nanti pada saat Kamis Putih. Dia menanggalkan pakaiannya, jubah kerajaannya, dan mengenakan pakaian seorang hamba yang rendah hati. Dia mulai melakukan tugas yang paling dibenci yang diberikan kepada hamba yang paling rendah. Dia mulai membasuh kaki mereka. Jadi raja itu Bapak Ibu sebenarnya adalah melayani. Tidak ada yang lain yang bisa kita lakukan apabila kita ingin mengikuti teladan daripada Yesus. Dengan kata lain, ketika kita memiliki anak satu dan ada 2 anak, 1 anak katakanlah kurang, 1 anak lebih pintar, ya kita mau memberikan waktu kita lebih ke anaknya yang kurang untuk kita ajar mereka dengan lebih. Itu bagian dari pelayanan. Ketika katakanlah di rumah istri katakanlah sedang bekerja, kita mau membantu mencuci piring, kita mau ikut ngepel, kita mau ikut cuci motor dan sebagainya, itu berarti kita hidup sebagai raja. Kembali lagi, raja itu bukan raja yang seperti dunia kenalkan, tetapi bagaimana kita menyerahkan hidup kita untuk mereka semua, istri dan anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk
katakanlah kita take care semua. Oleh karena itu dalam Injil Matius, Yesus menegaskan bahwa kamu tahu bahwa pemerintah dan bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka, itu rajanya dunia, namun tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin jadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Semoga kita belajar dari 3 peran Yesus ini, terutama kita sebagai ayah, bagaimana kita berperan sebagai nabi yang mengajar, sebagai imam yang mau berkorban atau memberikan dirinya, dan sebagai raja yang mau melayani. Semoga menginspirasi kita dalam terutama di masa Prapaskah ini, dan kita bisa menjadi ayah di dalam keluarga kita sama seperti Kristus yang menjadi kepala di dalam gereja kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. 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 Mantap sekali, Pak Didi. Menarik banget Pak Dik-Dik. Terima kasih.